Berserah diri dalam tinjauan kesehatan. Quran Surat Al-Baqarah ayat ke-128. Tawakal adalah tanda keimanan. Tawakal adalah menyerahkan semua urusan kepada Al-Haq, Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan didasari oleh keyakinan yang sempurna kepadanya. Tawakal dapat membuat seseorang berpikir positif. Dengan hal itu, seseorang yang sakit akan senantiasa optimis bahwa penyakitnya mendatangkan kebaikan dan kesembuhan dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berserah diri pun akan mengantarkan manusia ke surga. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari. Assalamualaikum. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Mari memulai melanjutkan pembahasan Quran Surat kedua, Hizb 8. Ayat ke-75 hingga ayat ke-91. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Perjanjian dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Ayat ke-124. Dan, ingatlah, ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat, perintah dan larangan, lalu Ibrahim menunaikannya. Allah berfirman, sesungguhnya aku akan menjadikanmu imam bagi seluruh manusia. Ibrahim berkata, dan saya mohon juga, dari keturunanku. Allah berfirman, janjiku, ini, tidak mengenai orang yang zolim. Ujian terhadap Nabi Ibrahim alaihi salam. Di antaranya, membangun Ka'bah, membersihkan Ka'bah dari kemusyrikan, mengorbankan anaknya Ismail, menghadapi Raja Namrud, dan lain-lain. Allah telah mengabulkan doa Nabi Ibrahim alaihi salam, karena banyak di antara rasul-rasul itu adalah keturunan Nabi Ibrahim alaihi salam. Ayat ke-125. Dan, ingatlah, ketika kami menjadikan rumah itu, Baitullah, tempat berkumpul bagi manusia dan tempat yang aman. Dan jadikanlah sebahagian makam Ibrahim tempat sholat. Dan telah kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf, yang itikaf, yang ruku dan yang sujud. Ialah tempat berdiri Nabi Ibrahim alaihi salam di waktu membuat Ka'bah. Dalam suatu riwayat dikemukakan, Umar menerangkan bahwa pendapatnya bersesuaian dengan firman Allah di dalam 3 perkara, yaitu 1. Ketika ia mengemukakan usul. Wahai Rasulullah, tidakkah sebaiknya Tuhan jadikan makam, tempat sholat, Ibrahim ini menjadi tempat sholat? Maka turunlah ayat tersebut di atas, surat kedua ayat 125. Sejak itu makam Ibrahim alaihi salam dijadikan tempat berdirinya imam bagi orang-orang yang sholat di Masjidil Haram dan disunatkan sholat sunnah tawaf di tempat tersebut. Dan, 2. Ketika ia mengusulkan, telah berkunjung kepada istri-istri Tuhan orang baik dan orang jahat. Bagaimana sekiranya Tuhan memerintahkan agar supaya dipasang hijab, penghalang? Maka turunlah ayat hijab, surat ke-33 ayat 53. Dan, 3. Ketika Rasulullah SAW diboikot oleh istri-istrinya karena cemburu, maka Umar berkata kepada mereka, mudah-mudahan Tuhannya akan menceraikan kamu, dan menggantikan kamu dengan istri-istri yang lebih baik daripada kamu. Maka turunlah ayat lainnya, surat ke-66 ayat 5, yang membenarkan peringatan Umar terhadap istri Nabi. Diriwayatkan oleh Bukhari dan yang lainnya, yang bersumber dari Umar. Dalam riwayat lain dikemukakan ketika Rasulullah SAW tawaf, berkatalah Umar kepadanya, ini adalah makam, tempat sholat, bapak kita Ibrahim. Nabi bersabda, benar. Umar berkata lagi, apakah tidak sebaiknya kita jadikan tempat sholat? Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat tersebut di atas, surat kedua ayat 125. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dan Ibnu Marduaih yang bersumber dari Jabir. Dalam riwayat lain dikemukakan bahwa Umar bin Khattab lewat di makam Ibrahim alaihi salam bersama Rasulullah SAW, dan ia bertanya, wahai Rasulullah, apakah kita tidak berdiri sholat di tempat syalatnya kekasih Tuhan? Rasulullah SAW menjawab, benar. Kemudian Umar berkata, apakah kita tidak jadikan tempat sholat? Tiada lama kemudian turunlah ayat tersebut di atas, surat kedua ayat 125, menurut dohirnya, turunnya ayat ini pada Hajjatul Wada, yaitu haji terakhir bagi Nabi tahun 10 Hijriah atau tahun 633 Masehi. Diriwayatkan oleh Ibnu Marduai dari Amr bin Maimun yang bersumber dari Umar bin Khattab. Ayat ke-126. Dan, ingatlah, ketika Ibrahim berdoa, ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini,
negeri yang aman sentosa, dan berikanlah rezeki dari buah-buahan kepada penduduknya yang beriman di antara mereka kepada Allah dan hari kemudian. Allah berfirman, dan kepada orang yang kafir pun aku beri kesenangan sementara, kemudian aku paksa ia menjalani siksa neraka dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Ayat ke-127. Dan, ingatlah, ketika Ibrahim meninggikan, membina, dasar-dasar Baitullah bersama Ismail, seraya berdoa, ya Tuhan kami terimalah daripada kami, amalan kami, sesungguhnya Engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Ayat ke-128. Ya Tuhan kami, jadikanlah kami berdua orang yang tunduk patuh kepada Engkau dan, jadikanlah, di antara anak cucu kami umat yang tunduk patuh kepada Engkau dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara dan tempat-tempat ibadat haji kami, dan terimalah taubat kami. Sesungguhnya Engkaulah yang maha penerima taubat lagi maha penyayang. Ayat ke-129. Ya Tuhan kami, utuslah untuk mereka seseorang Rasul dari kalangan mereka, yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat Engkau, dan mengajarkan kepada mereka Alkitab, Al-Quran, dan Al-Hikmah, As-Sunnah, serta mensucikan mereka. Sesungguhnya Engkaulah yang maha kuasa lagi maha bijaksana. Agama Nabi Ibrahim alaihi salam. Ayat ke-130. Dan tidak ada yang benci kepada agama Ibrahim, melainkan orang yang memperbodoh dirinya sendiri, dan sungguh kami telah memilihnya di dunia, dan sesungguhnya dia di akhirat benar-benar termasuk orang-orang yang soleh. Di antaranya menjadi imam, rasul, banyak keturunannya yang menjadi nabi, diberi gelar Khalilullah. Dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa Abdullah bin Salam mengajak dua anak saudaranya, Salamah dan Muhajir untuk masuk Islam dengan berkata, kau berdua telah mengetahui, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman di dalam Taurat, bahwa ia akan mengutus dari keturunan Ismail, seorang nabi bernama Ahmad. Barang siapa yang beriman kepadanya, ia telah mendapat petunjuk dan bimbingan, dan barang siapa yang tidak iman kepadanya, akan dilaknat. Maka masuk Islam Salamah, akan tetapi Muhajir menolak. Maka turunlah ayat tersebut di atas, surat kedua ayat 130, yang menegaskan bahwa hanya orang-orang bodohlah yang tidak beriman kepada agama Ibrahim. Diriwayatkan oleh Ibnu Uyainah. Ayat ke-131. Ketika Tuhannya berfirman kepadanya, tunduk patuhlah. Ibrahim menjawab, aku tunduk patuh kepada Tuhan semesta alam. Ayat ke-132. Dan Ibrahim telah mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya, demikian pula Yakub. Ibrahim berkata, hai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagimu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam memeluk agama Islam. Ayat ke-133. Adakah kamu hadir ketika Yakub kedatangan, tanda-tanda, maut, ketika ia berkata kepada anak-anaknya, apa yang kamu sembah sepeninggalku? Mereka menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, Ibrahim, Ismail dan Ishak, yaitu, Tuhan yang Maha Esa dan kami hanya tunduk patuh kepadanya. Ayat ke-134. Itu adalah umat yang lalu, baginya apa yang telah diusahakannya dan bagimu apa yang sudah kamu usahakan, dan kamu tidak akan diminta pertanggungan jawab tentang apa yang telah mereka kerjakan. Ayat ke-135. Dan mereka berkata, hendaklah kamu menjadi penganut agama Yahudi atau Nasrani, niscaya kamu mendapat petunjuk. Katakanlah, tidak, melainkan, kami mengikuti agama Ibrahim yang lurus. Dan bukanlah dia, Ibrahim, dari golongan orang musyrik. Dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa Ibnu Surya berkata kepada Nabi SAW, petunjuk itu tiada lain kecuali apa yang kami anut, maka turutlah kami hai Muhammad, agar supaya Tuhan mendapat petunjuk. Kaum Nasyara pun berkata seperti itu juga. Maka Allah menurunkan ayat tersebut di atas, surat kedua ayat 135, yang menegaskan bahwa agama Ibrahim adalah agama yang bersih dari perubahan yang menimbulkan syirik. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dari Said atau Ikrimah yang bersumber dari Ibnu Abbas. Ayat ke-136. Katakanlah, hai orang-orang mukmin, kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami, dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya, dan apa yang diberikan kepada Musa dan Isa serta apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari Tuhannya. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka dan kami hanya tunduk patuh kepadanya. Ayat ke-137.
Maka jika mereka beriman kepada apa yang kamu telah beriman kepadanya, sungguh mereka telah mendapat petunjuk, dan jika mereka berpaling, sesungguhnya mereka berada dalam permusuhan dengan kamu. Maka Allah akan memelihara kamu dari mereka. Dan dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Ayat ke-138. Syibgoh Allah. Dan siapakah yang lebih baik syibgohnya daripada Allah, dan hanya kepadanya lah kami menyembah. Syibgoh artinya celupan. Syibgoh Allah, celupan Allah yang berarti iman kepada Allah yang tidak disertai dengan kemusyrikan. Ayat ke-139. Katakanlah, apakah kamu memperdebatkan dengan kami tentang Allah, padahal Dia adalah Tuhan kami dan Tuhan kamu, bagi kami amalan kami, dan bagi kamu amalan kamu dan hanya kepadanya kami mengikhlaskan hati. Ayat ke-140. Ataukah kamu, hai orang-orang Yahudi dan Nasrani, mengatakan bahwa Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya adalah penganut agama Yahudi atau Nasrani? Katakanlah, apakah kamu lebih mengetahui ataukah Allah, dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang menyembunyikan syahadah dari Allah yang ada padanya? Dan Allah sekali-kali tiada lengah dari apa yang kamu kerjakan. Syahadah dari Allah ialah persaksian Allah yang tersebut dalam Taurat dan Injil bahwa Ibrahim alaihi salam dan anak cucunya bukan penganut agama Yahudi atau Nasrani dan bahwa Allah akan mengutus Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat ke-141. Itu adalah umat yang telah lalu, baginya apa yang diusahakannya dan bagimu apa yang kamu usahakan, dan kamu tidak akan diminta pertanggungan jawab tentang apa yang telah mereka kerjakan. Shadaqallahul Azim. Maha benar Allah yang maha agung dengan segala firman-Nya. Sobat, ayo kita berlanjut ke ayat berikutnya.